Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar dibinasakan Allah. Tidaklah berguna baginya harta dan jabatan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang sangat bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada kalung yang terbuat dari sabun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Surau Darul Jannah, yang kami hormati bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang bisa bertahan walaupun tadi kita agak ramai dan sudah diumumkan duit, tapi karena kesibukan dan mungkin belum makan. Nah, jadi kalau lain tanya jangan berangkat lupa. Jadi besok makan lagi. Kalau hari Rabu makan lagi. Beko alasan model itu taruh mati jauh tidak satu. Nah, makanlah dulu bapak ibu, ya, karena bersolawat sekali seminggu wirid di Masjid Surau Jannah. Nah, jadi awak tidak lupa kenapa makan balik lagi. Aku balik bu isi parui dong. Nah, kan ada isi parui. Gak jam 5 udah nih aja lagi. Bapak ibu, memang untuk wirid ini payah. Kok payah? Ada kaidah dan inna syaitana wal iblisa amamaka wal yaminika. Faman ajaba syaitana wal iblisa ila takiti. Kok payah awak menambah ilmu kamu? Karena iblis dan setan tidak senang orang yang duduk di majlis ilmu. Kau ini kau sangat sakit setan juga merangi kalam setan mencari orang menganam mulanya duduk menengah ceramah biasa ya dan sekali begitu. Karena dalam hadis sahih satu langkah orang untuk pergi menambah ilmu agama dari Quran dan Sunnah itu lebih baik pahalanya dari setahun salat tahajud. Satu langkah dia diraba aku gak bonus awak ke bapak ibu. Di samping awak salat berjamaah seperti besok, kini awak akan mengambil selangkah dari rumah itu lebih baik dari salat tahajud setahun. Nah, beralangkah bapak ibu kemari tadi. Atau maka kalau baby itu jangan awak luhuri dari rumah kemari babelo jalan tu. Pokoknya kayak jalan bawa ke rumah. Karena situ baik kayak kalau perlu sampai ke jalan raya adalah. Tapi jaga jangan sampai lah sudah orang ini awak berkibo. Berkibo belum. Iya.
awak mesti banyak langkah awak. Itu ya. Kemudian kok salah paham loh. Ya. Di kalau rumah bapak ada nama aku lima aku ada untukmu. Kalau rumah pak situ, apa ada situ kemari do jambatan korok utara. Utara. Ibu tu loh. Kalau kapai tadi kemana lo ibu? Kamari putanya. Beko ke pulang jangan situ je lain. Kasih tu putanya. Tapi kalau di situ gang buntu, jangan kasih situ lalu lain. Buat masalah ya itu. Ya dah. Artinya kalau ada jalan terbuka, ketika awak pergi mencari ilmu itu supaya banyak langkah awak, maka berputarlah awak jalan. Udah kan? Kalau jangan situ lalu lain, bekor lain nanti. Ya bebo, kecuali kalau nak ada jalan lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini kita coba ayat juz 30 surat ke-111. Di Al-Quran itu kan 114 surat. Kini awak coba surat yang ke-111 yaitu surat Al-Lahab. Surat Ibu Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini ibu-ibu yang berbahagia adalah surat yang di dalamnya informasi dari Allah pada kita, ya, tentang celaan Allah kepada pasangan suami istri dua sejoli yang perangainya sama. Nah, Bapak Ibu, parangainya sama manusia singkoko, yaitu sama-sama benci kepada Nabi Muhammad. Tak seketik bencinya ke Nabi Muhammad. Ya, jadi paman Nabi itu dalam sejarah ada 9 lah. Dari 9 itu yang paling benci ke Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Itu makanya ada surat Al-Lahab. Allah sangat marah dan menghinakan Abu Lahab itu. Nah, jadi dalam kehidupan awak sampai hari kiamat Bapak Ibu, itu memang pasangan awakku bentuknya lembek, Pak. Yang pertama ada istrinya orang baik, orang salehah, suaminya kurang tidak elok, kurang taat. Artinya istrinya taat, rajin sholat, lakinya tak mau sholat. Tak payah lah bini kau menjadi sholat. Dah sholat sholat lah. Udah nggak sholat loh. Sampai kiamat ada pasangan awak seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin awak bisa merasakan, ya. Tapi itulah pasangan awak. Itulah hebatnya Allah magia Bapak Ibu. Dia awak ujian, ibu taat, dia laki tidak taat. Ya. Kemudian kedua Bapak Ibu yang berbahagia, itu dalam Al-Quran itu disebut dalam surat Nuh, yaitu Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu ibu-ibu dia nabi, tapi istrinya tidak taat, termasuk anak-anaknya. Ada dulu pasal roh dari yang kedua, Pak. Awak kau sangat taat sebagai suami lo, tapi nanti istri awak tidak taat, Pak. Itu dulu pasal roh sampai kiamat dulu yang itu awak. Ya. Yang ketiga sama-sama taat, taatnya, ya. Jadi yang pertama tadi Bapak, yang suaminya tidak taat, istrinya taat dalam Al-Quran. Siapa itu? Fir'aun. Istri Fir'aun itu taat Bapak. Ayam Fir'aun itu tidak taatnya. Kemudian ada yang sama-sama taat. Yang sama-sama taat itu Bapak Ibu dalam Al-Quran, itulah Ibrahim, istri taat, nyata. Ya. Kemudian Bapak Ibu nangkape ada dan istrinya tidak ya taat, suaminya tidak ya taat. Itulah kajian orang ini, namanya Abu Lahab.
Ya. Sedangkan istri Abu Lahab tuh bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia rancak. Istri Abu Lahab tuh rancak, cantik, sehingga namanya dalam Al-Quran ya dalam tafsir namanya Ummul Jamil. Ummul Jamil namanya. Jamil itu artinya cantik cerita. Jadi si orang wanita cantik cerita, cuma parangainya ada elok. Yangnya cantik. Jadi sampai di kamar ada orang tuh bantu cantik, tapi parangai ada elok. Aduh nak. Aduh. Tidak ada menjamin orang tuh rancak, parangai rancak. Ada. Ada dia lah. Ada orang kadang tidak rancak, parangai tidak ada rancak. Ada nanti kamu konsep tidak. Jadi ibu yang berbahagia tuh pintu-pintunya. Jadi yang Abu Lahab itu bapak ibu yang berbahagia ya dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, sedangkan dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, jangan kamu mencela di antara kamu walaupun dia sudah meninggal. Itu dalam hadis. Dalam hadis orang tak boleh mencela di kalau ada bapak ibu kurang tu lah meninggal. Itu anaknya bini misalnya ada bau benda elok, awak mencela orang yang meninggal itu dilarang, tak boleh ya. Bilang pemalian dia, anak yang dulu pemalian dia misalnya kan, itu tidak boleh ya, tidak boleh ada bapak ibu yang berbahagia. Tapi yang Abu Lahab ternyata dalam Al-Quran dianjurkan malah bapak ibu untuk dicela. Bagus tu. Sebab ada surat satu lain nama surat Al-Lahab dibaca oleh awak. Bahkan salah-salah berjamaah dibaca oleh imam. Seluruh awak mina Abu Lahab, celaka Abu Lahab dan istri itu. Ya. Jadi itu beda bapak ibu. Nah, itulah hinanya Abu Lahab kok, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya betapa hinanya Abu Lahab itu. Nah, sehingga asbabun nuzul sebab turunnya surat Al-Lahab. Ya. Kenapa surat Al-Lahab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi pada satu hari memanggil kabilah-kabilah Arab, yaitu dari Bukit Safa. Karena ibu haji umrah kan Bukit Safa Marwah, ada Bukit Safa. Nabi mengajak ke situ, berkumpul di situ, maka diikutilah oleh orang-orang yang begitu banyak karena yang menyeru Nabi Muhammad Rasulullah. Ya. Setelah sampai di situ di Bukit Safa berdiri Nabi Muhammad. Kata Nabi orang yang banyak tadi, andaikan ada orang yang ingin menghina agama Islam di seberang Bukit Safa ini, aku katakan kepada engkau, hai manusia banyak, yakinkah engkau? Karena ada firasat saya. Dijawab oleh orang yang banyak tadi, kami yakin. Karena apa? Karena engkau Rasulullah dan belum pernah berdusta. Lalu Nabi Muhammad berkata, aku memang adalah utusan Allah. Apa yang aku sampaikan ini bukan hanya kebajikan untuk aku, tapi juga untuk siapa yang ikut dengan aku. Nah, pada waktu itu ternyata Abu Lahab ini ikut. Jadi Abu Lahab ikut dalam rombongan itu bapak ibu. Jurang banyak tuh. Tagak Abu Lahab kok. Tagak Abu Lahab kok kamu kok bapak ibu yang berbahagia. Apa kata Abu Lahab? Alihaza jamatana ya Muhammad. Ikolah maksud engkau mengumpulkan orang banyak ya Muhammad supaya orang yakin dengan engkau. Lalu kata Nabi na'am. Maka Abu Lahab tadi berbicara, hai orang banyak, bubar semuanya. Jangan engkau percaya dengan Muhammad. Jadi begitu jahatnya paman Nabi yang nama Abu Lahab. Dibubarkan orang bapak ibu yang berbahagia. Jadi karena Abu Lahab itu lama lampaui batas, maka turunlah surah Allah. Itu asbabun nuzul namanya. Disebab turun surah karena Abu Lahab membubarkan orang-orang yang ingin ikut dengan Rasulullah,
ikut agama Rasulullah, ikut mendengarkan dakwah Rasulullah, sementara Abu Lahab benci dengan cara dan taktik dengan politiknya supaya orang bubar dan tidak yakin kepada Nabi Muhammad. Allah marah, maka turunlah surah Al-Lahab. Nah, itu Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi semenjak itu Abu Lahab, semenjak dia membubarkan orang itu, turun ayat ini, dia menjadi pembenci, benci sekali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nah, sampai setelah itu terjadilah dalam sejarah perang Badar. Jadi ketika perang Badar Abu Lahab tidak ikut, tapi Abu Lahab ini juga dia kaya apa dalam sejarah. Kaya dan juga berkuasa ya pada waktu itu. Dia menjadi donatur terbesar untuk orang-orang kafir melawan orang Islam dengan ratusan ekor onta dan kuda yang banyak. Jadi Abu Lahab itu donatur ya, untuk melawan Nabi Muhammad dan umat Islam. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, dalam masa itu sakit Abu Lahab. Sakit Abu Lahab ini, maka Allah mengutuk Abu Lahab itu, sakitnya itu, badannya itu Bapak Ibu dalam tafsir, yaitu tidak berani orang bahkan istrinya untuk mendekat karena busuknya bau badannya. Jadi kalau awak sakit Bapak kan dia gak berbau dari sekitar mah. Cuma alun sebau Abu Lahab benar. Ya. Ibu-ibu kalau sakit udah ibu dia telur mamen. Ini ibu-ibu apa? Kalau sakit udah mampu mandian udah awak. Kami bapak kalau sakit ibu kami mandian ibu. Lain ibu mandian. Hai, pak tidak setia awak mah. Rasulullah dalam hadis mengatakan, aku sangat sayang kepada umatku yang suami istri itu mau mandi berdua. Oh, itu dulu hadisnya romantis banget hadisnya. Ini bapak ibu suami istri mandi berdua itu sayang Rasulullah. Minum segelas berdua. Itu sayang Rasulullah. Nah, ini indah-indah kalau Ustaz, nah itulah. Nah, indah-indah karena awak tak mengamalkan nanti Rasulullah. Kira. Jadi Abu Lahab itu tahu. Sehingga Bapak Ibu sampai menikah Abu Lahab. Kalau kayu istri Abu Lahab mujamil kecil kurang satunya. Kau orang-orang yang lawan Nabi Muhammad yang pro tolonglah kuburkan Abu Lahab. Siapa yang berani ikut piti sekian ribu dinar, 1 dinar 10 dirham, 1 dirham sekilo daging 1000 dinar. 1000 dinar itu berarti Bapak 1,5 miliar. Saya nanti lo membuat piti 1,5 miliar. Tak berani lah Bapak. Warahlah busuknya Abu Lahab karena Allah yang menghinakan. Ayo Pak Ane, Bapak Ibu yang berbahagia, digalilah di orang-orang kafir itu tanah padang pasir dalam tafsir, kemudian diletakkanlah Abu Lahab itu, kemudian tidak ada yang taruh mau maci karena takut dibangun tangan, ya, tidak taruh di masker, ada apa lagi mungkin masker lalu seperti itu, maka didorong Abu Lahab dengan kayu panjang didorong sampai masuk ke dalam lubang yang dibuat tadi. Menimbunnya pun tidak perlu taruh orang, tetapi dengan batu-batu yang dilempar oleh orang banyak. Nah, itu hina. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang menghina Rasulullah kan menghina dibinasakan oleh Allah. Di tafsir ayat itu, Rasulullah itu ada pewarisnya. Siapa waris Rasulullah? Al-ulama warisatal anbiya. Ulama. Di ulama, saya yang meremehkan ulama yang benar maksudnya Pak, ulama yang batu-batu menyampaikan agama dan Rasulullah diremehkan dia orang, maka orang itu pasti dihinakan oleh Allah. Pasti. Ya. Atau makanya Bapak Ibu, ya. Kita tidak boleh meremehkan Rasulullah dan juga meremehkan ulama, karena ulama itu warisatul anbiya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya
Abu Lahab itu tidak namanya Bapak Ibu. Jadi Abu Lahab itu gelarnya. Nama Abu Lahab itu sebenarnya yaitu Abdul Uzza. Itu namanya Abdul Uzza. Nama bininya saya tadi Ummul Jamil. Jadi nama Abu Lahab itu Abdul Uzza. Ya. Jadi ada dalam kaidah ulumul Quran, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan peristiwa sejarah itu nama orang, nama asli orang itu peristiwa itu sekali saja, takkan terulang lagi sampai hari kiamat. Tapi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan gelar orang pelaku sejarah itu, maka gayanya itu, sifatnya itu, warisnya itu ada sampai hari kiamat. Nah, itu dalam kaidah ulumul Quran. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau disebutkan melakukan namuran misalnya sejarah itu hebat besar yang luar biasa, tapi namuran itu tidak terulang sampai di kiamat depan. Contoh disebutkan dalam Al-Quran misalnya Maryam itu melahirkan anak, tapi tidak disentuh oleh si laki-laki sedikit pun. Nah, kan peristiwa tidak benar. Kok ada peristiwa apa? Manusia tidak pernah disentuh kulitnya oleh laki-laki, bisa hamil, bisa melahirkan. Siapa namanya? Maryam. Tetapi itu tidak terulang lagi sampai hari kiamat. Jadi kalau ada kini orang hamil sudah tuh di desa kaliran semua hanya mengaku ambo keturunan Nabi Isa, bukan cucu Maryam. Tidak ada Bapak Ibu, tidak keturunan, pasti ada laki-laki yang telah selingkuh dengannya. Di Maryam itu tidak akan terulang seperti Maryam itu sampai kiamat ya. Karena disampaikan Maryam. Nah itu kan. Ini peristiwanya kadang tapi tidak boleh itu. Nah, kemudian apa boleh Bapak Ibu? Ya. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan misalnya Qarun misalnya. Qarun itu wa minhum man khasafna bihil ard, surah 29 ayat 42. Disebutkan itu Qarun itu karena kufur nikmatnya dikumpulkan semua hartanya, dibenam ke dalam bumi. Jadi itu tidak terulang lagi Bapak. Coba salah kaya orang di dunia sudah tujuh sampai kali yang tidak pernah bacakan sekalian ayat, tiap lalu celengan yang tidak pernah mesiro, pintinya berbiliar, tidak akan dibenam ke dalam bumi lagi. Cuma gayanya lagi belain, berkahnya mungkin hilang. Tapi kalau kumpul ada Bapak yang pernah mendengar dalam koran di TV seorang kaya di padang panjang hartanya dibenam ke dalam bumi, ada Bapak Ibu? Atau dia kaya di padang hartanya dibenam ke dalam bumi, ada loh? Tidak akan pernah terulang lagi. Yang dibenam ke dalam bumi itu cuma Qarun sama Nabi Musa, itu contohnya. Nah, tapi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau disebutkan gelar itu terulang lagi itu Pak, terulang lagi. Jadi misalnya apa tadi? Abu Lahab itu gelar mana? Nama saya tadi Abdul Uzza. Di Abu Lahab itu akan terulang sampai hari kiamat Pak. Kalau belum langsung kepada Rasulullah ini menghina, kini orang akan menghina warisatul anbiya, ulama itu akan dihina, ya. Ulama itu akan diperalat, dimanfaatkan oleh politik-politik, ya. Itu Bapak dihinakan olehnya ulama atau kajian-kajiannya kalau pun menyentuh sehingga Bapak Ibu sakit hati orang yang punya kedudukan dan pangkat atau jabatan, disuruh tangkap, dipenjarakan atau ditembak. Jadi gaya Abu Lahab itu terulang. Kalau Abu Lahab dulu membubarkan supaya dia ikut kepada Nabi Muhammad, kalau ini lebih daripada itu lebar. Tidak hanya sekedar membubarkan sampai ditembak, dipenjarakan. Saya pernah Ibu mendengar ulama dipenjarakan, pernah? Buya Hamka dipenjarakan, no? Selesai tafsir Al-Azhar di dalam penjara itu di Buya Hamka.
Angka dipenjarakan apa? Ya. Jadi artinya apa? Akan terulang lagi. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya yang terulang lagi Bapak Ibu, Fir'aun itu gelar apa Pak? Nama Fir'aun itu tak Fir'aun, nama Fir'aun itu Ramses. Belum ya? Tapi dalam Al-Quran disebut gelarnya Fir'aun. Bapak Fir'aun, karena Fir'aun itu Bapak kejam. Ya. Jadi Fir'aun itu adik kuasa. Kalau ada orang hendak saliran yang dilibas kebenaran tak perlu kagak. Itu Fir'aun tuh Pak. Ya. Jadi Fir'aun itu sampai hari kiamat kado Pak. Sudah dipilih aku ada dua aku kira Fir'aun dia baru. Maksudnya tulis sudah pilih itu cerita aku ada dua aku Fir'aun dia baru. Fir'aun itu akan ada sampai hari kiamat. Siapa itu Fir'aun? Pemimpin yang zalim, kejam, tidak mensejahterakan, tetapi menghancurkan. Nah, itu Fir'aun namanya. Ya, kalau Fir'aun ada terlibat, siapa? Gelar. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya, begitulah hinanya. Kalau Abu Lahab itu disebutkan dalam surat ini bahwa dia Bapak Ibu yang berbahagia dengan hartanya dia tidak akan pernah untuk mendapatkan yang namanya ridha ilahi. Kemudian penjelasannya, kelak dia akan masuk api neraka. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Apa maksudnya? Jadi Abu Lahab itu bedanya jauh manusia lain Pak, nerakanya. Kalau awak-awak meninggal Bapak disuruh mati, awak disuruh ke neraka, itu neraka awak Bapak kawan awak disuruh dalam surat Tahrim ayat 6 itu waquduhan nas wal hijarah. Awak disuruh dimpi-impi awak di batu angin. Jadi awak suatu batu sudah dua orang lo, suatu batu sudah dua orang lo batu. Lainnya ada Bapak Ibu. Aduh dia bu, bertako. Oh Gunung Merapi yang mana? Nona Merapi, jadi kalau Merapi itu di awak Merapi. Ada beda kan? Gunung Merapi. Oh mendaki lah kayak. Ini orang kan dulu masuk kopi mendaki dulu. Baiklah 75 orang meninggal 23 orang. Nah 23 orang Bapak Ibu yang berbahagia, salah seorangnya meninggal itu polisi. Yang polisi Bapak rumahnya diberitahu ceramah untuk takziahnya ambo. Bapak ambo karena ambo dan diminta dari keluarganya. Bapak itu karena yang polisi dari ketik umur 2 tahun, acok ambo gendong, amanya sama kerajo yang dulu mencetak rekening listrik dia dari baru 2 tahun jadi polisi. Cerita sudah takziah itu Joni itu silen dulu. Baca punya nih, moneko Ustaz, iolah jalan Ustaz, anak boko Ustaz. Nyola turun ke bawah sama polisi berdua di polisi yang seorang hanya tangannya saja dan patah selamatnya. Kalau naik lah selamat dia tapi naik lo kaki saja. Dulu polisi kita tolong pakai lagi. Jadi dalam berjalan kaki itulah bagolonglah batu wangi karena ilah pau nyoko sehingga tahu dua di situ tidak bisa terkali. Jadi begitulah maksudnya kajian apa? Kalau batu wangi gunung saja karena kaki awak bisa lumpuh, bisa mati dua saja. Apalagi bisa kalau masuk aku apinya ko idui batunya ko idui apinya
awak itu ilo bapak ibu. Mereka telur dewa. Kau nak telur jangan banyak aja para bayi. Iya. Kalau dino anak tu alam tekamannya di rumah. Kalau nak nanya nyokat tila Ustaz kecil nilai tu lai selamatnya Ustaz. Nah kan itu. Tapi tu nak najal. Apa namanya nanya kata je lain. Kalau tak polisi juga bawa tu lai selamat anak tu. Dan polisi ni nanya lo kata je lain. Cuma dia kami waktu berangkang seko batu angin. Tak lo kadang mana batu. Mengelabak ke bawah bau. Jadi ketika di mandian kecilnya yang bagi kata kalau tidak doa anak bodoh, tapi nak dari bau ke bawah sebelah kanan nampak daki yang satunya. Nah, itu berapa? Itu gambaran batu wakuduhan nas. Batu. Jadi awak bisa untuk masa awak dalam neraka tu, nak awak sama awak ada bu. Kalau awak sama awak tu mungkin lain mah. Ini selalu ngecek kawan nangis ayang ngecek dah. Kau ada batu. Awak batu. Wakuduhan nas walijar batu. Tapi Abu Lahab lebih dari itu lepas dan tafsir. Abu Lahab tidak batu dengan manusia, tetapi api dengan induk api. Jadi Abu Lahab kau neraka mana? Api kau kalau gak ada apa, ini kan ipal ni, nyumakan lu anak api itu ada dalam itu Abu Lahab. Apalah hina Abu Lahab. Itu maknanya dalam Al-Quran dikatakan, ya, baso saya naran zat lahab, api yang memakan api. Jadi api itu tidak sampai terjemah. Itu untuk Abu Lahab. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ayat berikutnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, jadi kan orang kau sampah-sampahnya setel mana apa? Ya, suaminya model turun, bininya model turun kejamnya. Jadi bininya kau bapak ibu tukang bawa kayu bakar. Apa maksudnya? Bukannya mau bawa kayu kayak kemarin dari terbayar. Tapi istri Abu Lahab itu rajo dongi. Tahu rajo dongi? Oh, rajo fitnah. Bukan fitnah. Jadi orang-orang tukang fitnah bisa narkonya sama aja Abu Lahab. Maka al-fitnatu aktsaru minal katsli. Dalam Al-Quran kan bukan fitnah itu dosanya lebih besar dari menyembelih atau membunuh. Kadang dosa fitnah daripada membunuh. Cuma kalau doa membunuh orang, tuh ribu sedunia apa? Oh ini membunuh orang. Tapi kalau memfitnah orang, ada sekedar di orang, harus sudah berdosa. Ya ini orang, padahal dosa kadang cuma. Fitnah orang dosa. Al fitnah tu aktsaru minal katsli. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Ya. Nah, jadi Allah hinakan pula istrinya Abu Lahab dalam tafsir. Padahal dia kayu bapak, dia Abu Lahab itu istrinya kok termasuk kayu, termasuk adik kuasuyo waktu itu sama suyo itu, tapi dihinakan, dihinakan oleh Allah. Ya, fi jidha belum masak. Nyo nak mau pakai kalung merah bu. Istri Abu Lahab tadi tak mau pakai kalung merah. Kalungnya tali sabui, tali sabui itu sih kalungnya. Jadi heranlah orang waktu itu di Arab, orang kayu tak pakai ambil, tapi pakai tali. Ini kalungnya kok pakai tali, tapi tali sabui. Jadi bagi orang di waktu itu kalau di kota Arab, di Arab tuh di Makkah, di Madinah, kalau ada orang pakai kalung tali itu tanda orang kuat. Itu tandanya. Sehingga menular sedunia Bapak Ibu
Pernah ibu mencari orang gilo pakai galon nih. Nah, tapi apa galonnya? Tali. Pak kok cenderung orang gilo mau pakai galon dari tali? Saya mau sampai. Jadi ada tuh kan ada polisi belajar baik mah dalam itu mah. Tapi orang gilo kan yang kumpul semua, tapi kok kuncang rambut, kuncang tali-tali banyak tuh. Di istri Abu Lahab itu dia berkandung tali sabut dan dalamnya juga seperti itu. Kalau dihinakan oleh Allah langkahnya Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena inyo mendorong suaminya untuk benci ke Rasulullah. Nah, sehingga kedua-duanya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di istri Abu Lahab itu hanya berkandung sabut, ya. Nah, sehingga ciri-ciri orang gilo itu memang kandungnya tadi. Nah, itu makanya Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang gilo sukunya bakal tali. Nah, tali. Aduh, kalau anak-anak wak manis kota pakai galang-galang tali itu mah itu dirazia bu bawa tiang tuh kalau di SMK 1 Pak kok bepak kok calon-calon kayak gilo apa macam Pak gitu loh. Dan maksud ciri-ciri kalau gilo mah gilo ada Pak kok baca tafsir surat Al-Hab ya. Ini Bapak Ibu anak-anak wak muslim galang itu tali. Akhirnya dalam tafsir kan orang yang memakai galang kalung gua dari tali itu calon-calon kayak gilo. Ya, itulah itu ya pula itu. Ya, apa-apa Ibu yang kami hormati. Jadi dari ayat 1 sampai 5 surah Al-Haqqah ada ampe intisari tafsirnya, ampe macam. Yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menghina Rasulullah, menghina warisatul anbiya atau ilmu-ilmu agama di akhir zaman. Salah satunya yang membenci yang pertama itu memang Cukok. Siapa? Cukok itu Cukok Bapak Ibu. Cukok itu Bapak Ibu orang-orang kayu, orang-orang investor. Kalau seandainya ulama berbicara tentang cara mendapatkan harta segala macam, ya benar. Jadi siapa yang berani bicara nanti dibinasakan. Jadi sesuai dengan perkembangan waktu dunia perpolitikan waktu itu Bapak Ibu. Jadi ulama-ulama yang berani, yang vokal, ya, nanti kau ditangkap. Jadi itu nampaknya keturunan Abu Lahab sampai di kiamat. Kemudian yang kedua, tafsir Syafi'i intinya yaitu orang yang membenci Rasulullah dan membenci warisatul anbiya sampai hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin itu kalau zalim Bapak Ibu, nyo akan bermuka dua. Ketika formal, acara-acara formal dia pura-pura kuat agamanya, tapi di belakang itu sebenarnya dia tidak beragama. Bawa yuk bangkulur, ya. Ketika ada masyarakat, mari kita sejahterakan, mari kita sejahterakan. Di balik belakang itu Nabi mati tidak seorang saja. Jadi kelawak lo, yang kurang kelawak, yang kroni awak. Itu zalim. Ini bukan Abu Lahab. Itu jiwanya Bapak Ibu. Sampai hari kiamat akan ada terlibat model itu. Tidak nerana Bapak Ibu. Ya untuk mendapat negara kawan naga agak payah. Namun awak harus lakukan. Yang ketiga, orang yang dihinakan oleh Allah itu sampai hari kiamat adalah bukan fitnah, atau dalam istilah kira ini namanya bazar. Orang yang suka memecah belah. Ya, tak sana nantinya jadi orang bersatu, menjadi orang kompak, tak sana nantinya dia ingin memecah, ya.
itu nanti dengan gaya fitnahnya itu adalah gaya istri Abu Lahab. Ya, jadi memang kalau dalam tafsir ayat itu yang fitnah kok gak diarahkan kepada kaum wanita, dicentungkan kepada istri Abu Lahab yang nama Ummul Jamil tadi, yang cantik tadi. Memang di apa kan kayaknya. Bab itu ibu yang berbahagia karena dalam rumah tangga itu ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa, pemimpin memang laki-laki, tapi penentu manusia. Ini kami apa kok pemimpin dia tegas kami dalam rumah tangga, tapi di balik tegas itu kami karena ada ibu, makanya coba lah kabar apa, tapi bininya lebih berani dari nyo. Jadi ibu kok penentu. Nah itulah Abu Lahab tadi, istrinya pun, dan sebenarnya kalau dalam tafsir Abu Lahab itu awalnya orang baik, sayang juga Nabi, tapi karena dihasut dari dirinya kok makanya jatuh ke Nabi Muhammad. Nah, jadi penentu kami apa kok sekian puluh persen dari ibu. Ya, ada koknya ada orang kan nyelok dulu, tapi bininya jadi hanya lah jadi sepak tu deh. Wih, lu apa deh lu? Ini bakal jadi deh. Tak tahu dah bininya ini bini kedua kok jadi bininya siapa? Kan sekian bini pertama dulu, lo, kalau nikah bini itu tuh jadi bini baru pak kok. Jadi sepak kok. Kiranya bini baru kok jadi itu misalnya. Bibi pun nanti kok kan ada lo. Ya, jadi bukan fitnah itu gagal pengaruhnya, terutama kepada suaminya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dihinakan oleh Allah itu dalam ayat itu sampai nanti hari kiamat ya adalah orang-orang yang tidak punya akal. Dia orang yang akan menghinakan Nabi Muhammad, orang yang akan menghinakan kebenaran sampai hari kiamat itu adalah orang yang tidak punya akal. Ya, hari sampai-sampailah orang yang tidak punya akal itu dia bisa menjadi eksekutor. Nanti makanya kejadian jadi Lampung Patang, orang sedang sholat imam adi bose orang membawa pisau, pemandak imam kemukuk, nah mati imam kok. Ya, bacinya orang sholat apa? Imam irama acara-acara aku berangnya. Jadi orang yang pemohon imam tadi orang gilo sekali itu. Karena memang seperti itu Pak. Kilonya kok bukan disuruh aja kilo kok, atau memang asli kilonya ada jadi ini gitu. Kecil-kecil lo sebenarnya kilonya pakai Android lah Pak. Iya. Karena orang kilo pandai make up. Nah itu lah. Jadi yang baik akan seperti itu. Nah di Bapak Ibu yang berbahagia, nah itulah surat Al-Lahab ini. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pengikut Rasulullah dan penyimak kebenaran dari ulama yang benar. Itu intinya. Kalau ulama tidak benar, usah ikuti loh. Ulama kalau tidak benar, Bapak Ibu. Kecil ulama benar satu adon tidak benar. Yang kita ikuti ulama yang benar. Ya, itu nanti kita ikuti. Pemimpin yang benar, dan kita ikuti. Kalau tidak benar, tidak usah ikuti. Tidak perlu ikuti. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dengan kajian ini kita menjadi orang-orang yang cinta Rasulullah dan cinta ulama dalam kajian-kajian agama, sehingga kita dapat hidayah dan mendapat kebenaran. Fakta biru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.